Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi itu PDIP itu siapa lagi tadi namanya? Hasto itu dia bilang bahwa Anies Baswedan tak punya duit sehingga semua biaya safari itu dibiayai oleh Nasdem itu. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali itu mengatakan bahwa pihaknya sengaja membiayai safari politik Anies Baswedan sebagai calon presiden ke sejumlah daerah-daerah. Jadi semuanya keperluan, semuanya biaya akomodasi itu dibiayai oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan tidak mengeluarkan sepeser pun akan hal itu. Sehingga hal itu disampaikan menanggapi komentar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto itu yang menyinggung soal capres banyak utang karena melakukan safari politik sendiri. Menurut Ali bahwa mantan gubernur DKI Jakarta tersebut tidak memiliki cukup logistik untuk membiayai langkahnya sebagai capres itu. Nasdem menyadari betul Anies maju jadi capres memang dia tak punya duit karena meski mantan gubernur, tapi Pak Anies itu bukan pejabat yang punya mentalitas korupsi seperti itu, ungkapan dari Ahmad Ali itu. Nah, bagi Nasdem, lanjut Ali itu dia bilang bahwa Anies itu dipilih sebagai capres karena ia memiliki ide dan gagasan, bukan berdasarkan karena kemampuan materinya itu. Jadi Anies dipilih oleh Nasdem karena ada ide dan gagasan, bukan karena kemampuan adanya materinya itu, kemampuan materi yang kuat itu. Jadi dan Nasdem juga tidak menganggap bahwa selama ini pembiayaan safari politik Anies adalah utang, karena memang Anies itu tidak memiliki banyak logistik akan hal itu, sehingga Nasdem tidak ingin menganggap itu sebagai utang ini. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasanya ini juga termasuk blunder dari PDIP menyerang Anies Baswedan dengan cara mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak memiliki uang itu. Jelas ini langsung dikantor oleh Nasdem, oleh Ahmad Ali. Ahmad Ali mengatakan bahwa memang Anies tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki ide dan gagasan itu. Jadi kembali lagi bahwasanya PDIP kali ini lagi-lagi kena comeback, saya bilang seperti itu. Jadi seperti inilah cerdasnya Nasdem, seperti inilah cerdasnya Anies Baswedan dalam mengkantar semua serangan dari PDIP itu. Nah, dengan seperti ini, situasi seperti ini, sehingga rakyat lebih tahu bahwasanya Anies itu memang tidak punya logistik, Anies tidak punya uang, sehingga betul-betul partai pengusungnya itu tidak memandang Anies sebagai sosok yang memiliki materi banyak, tetapi memang memandang Anies sebagai sosok yang memiliki ide dan gagasan itu. Nah, itulah yang paling yang sebenarnya dibutuhkan oleh Indonesia saat ini, ide dan gagasan. Karena kita tahu juga bahwasanya sampai hari ini, sampai detik ini pula kita belum melihat pergerakan sama sekali dari calon lawannya Anies. Katakanlah Ganjar Prabowo atau Ibu Puan lah misalnya. Mereka kan sampai hari ini belum mendeklarasikan secara resmi, belum ada pernyataan sikap siapa yang bakal siapa yang bakal melawan Anies Baswedan itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran besar juga buat para pendukung Anies Baswedan yang sampai tiba pada Februari tahun depan, tiba-tiba sampai di sana tidak ada yang melawan Anies, sehingga banyak alasan, krisis ekonomi lah, kemudian apalah, sehingga pemilu diundur, pemilu ditunda. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi itu. Jadi buat para pendukung, buat para relawan Anies Baswedan mendengar berita ini, saya pikir mereka bakalan lebih senang lagi itu. Karena memang berita-berita semacam ini lebih kepada mengkantar serangan dari PDIP. Selayaknya PDIP terkena senjatanya sendiri itu. Jadi soal Hasto mengatakan Anies Baswedan tidak memiliki uang, itu langsung di comeback itu.
Nah, bagaimana menurut kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kawan-kawan juga memiliki pandangan yang sama atau mungkin kawan-kawan memiliki pandangan yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.